Sebagai reporter yang ikut meliput langsung suasana di studio Indosiar tadi malam, saya dapat memastikan bahwa panggung Dangdut Academy 7 berubah drastis ketika nama Robby Jakarta diumumkan sebagai peserta yang tersenggol di babak top 8. Suasana yang awalnya penuh semangat, tiba-tiba diliputi keheningan dan wajah-wajah tegang dari para pendukungnya. Namun, kejutan sesungguhnya datang bukan dari panggung utama, melainkan di belakang layar. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang hadir memberikan dukungan untuk Robby, tampak jelas menunjukkan ekspresi kecewa mendalam. Saat kami menghampirinya untuk meminta komentar, ia langsung mengungkapkan ketidakterimaannya terhadap keputusan juri. Menurutnya, apa yang ditampilkan Robby malam itu, dari vokal, teknik cengkok hingga penghayatan, sudah jauh di atas standar aman. Ia merasa keputusan eliminasi tersebut patut dipertanyakan. Suaranya tenang, namun ada nada ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. Rano Karno kepada kami, para awak media, menyampaikan bahwa ia mengikuti perkembangan Robby sejak awal kompetisi dan menilai konsistensi menjadi alasan kuat mengapa Robby tidak layak tersingkir di babak top 8. Sebagai mantan aktor senior yang berpengalaman dalam dunia seni peran dan pertunjukan, Rano mengaku paham betul bagaimana membaca kualitas seorang performer. Ia menjelaskan bahwa karakter suara Robby yang bertekstur lembut dengan cengkok luwes adalah tipikal penyanyi dangdut berkualitas tinggi. Selain itu, penghayatan Robby dalam lagu-lagu bertema emosional dinilai sangat matang untuk ukuran kontestan muda. Rano bahkan menyebut Robby menampilkan salah satu performa terbaiknya semalam. Ketika membandingkan dengan peserta lain yang justru lolos, ia mengatakan ada ketimpangan penilaian yang sulit dijelaskan. Nada bicaranya tetap beradab, tetapi jelas ada kekecewaan yang amat sulit ia sembunyikan. Konser Result Show 12 November 2025 memang berlangsung penuh ketegangan sejak awal. Sebagai reporter, saya bisa merasakan atmosfer yang lebih berat dari biasanya. Para peserta tampil dalam 2 putaran penilaian yang menguras tenaga, sementara penonton berulang kali menahan napas setiap kali juri memberikan komentar. Ketika masuk ke detik-detik pengumuman, seluruh studio seolah berhenti bergerak. Ketika host menyebut nama Robby sebagai peserta yang tersenggol, beberapa penonton di kursi tribun langsung berdiri, tampak terkejut dan tidak percaya. Beberapa terlihat menangis, terutama pendukung dari Jakarta yang sejak awal sudah menyiapkan atribut untuk menyambut Robby jika lolos. Namun, secara prosedural, keputusan itu merupakan hasil akumulasi dari perolehan gift, penampilan, dan musyawarah juri. Walau demikian, tidak semua pihak puas, terutama mereka yang merasa penampilan Robby lebih menonjol dibanding peserta lain. Dalam sesi musyawarah juri yang berlangsung sebelum pengumuman final, kami para reporter tidak dapat masuk, tetapi salah satu sumber dari internal produksi menyebutkan bahwa diskusi berlangsung cukup panjang. Ada perbedaan pendapat di dalam meja juri terkait peserta mana yang seharusnya dipulangkan. Hal ini terlihat dari durasi yang lebih lama dibanding result show biasanya. Salah satu juri dikabarkan menganggap Robby masih layak bertahan, sementara juri lain menilai ada peserta yang tampil lebih stabil secara keseluruhan. Sementara itu, faktor virtual gift juga memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan akhir. Meski tidak menjadi satu-satunya indikator, jumlah gift Robby ternyata tidak cukup tinggi untuk mengamankannya secara otomatis. Keputusan final pun akhirnya diambil secara kolektif dan diumumkan di atas panggung. Namun, seperti yang kita lihat, reaksi publik tidak sepenuhnya menerima hasil tersebut. 7 peserta yang dipastikan lolos ke top 7 malam itu menampilkan kebahagiaan sekaligus kelegaan. Shakira Sidrap yang memimpin perolehan virtual gift terlihat paling ceria, seolah beban berat yang ia pikul selama tampil tiba-tiba menghilang. Nila dari Bogor yang diselamatkan oleh Soimah bahkan sempat meneteskan air mata bahagia. Valen dari Pamekasan yang dipilih langsung oleh Wika Salim memberikan gestur hormat ke penonton sebagai tanda terima kasih. Tasya dari Tangerang Selatan dan April dari Cirebon juga menunjukkan wajah lega setelah namanya dinyatakan aman. Mutia Bone Bolango serta Argil Asahan pun menyusul dengan penuh haru. Namun, kebahagiaan mereka terbagi oleh suasana suram yang menyelimuti para pendukung Robby. Meski masing-masing peserta berhak merayakan kelulusan mereka, tidak dapat dipungkiri bahwa eliminasi Robby memberi bayangan yang menyelimuti euforia panggung top 7.
Ketika kami menemui Robby usai acara, ia tampak sangat berusaha mempertahankan ketenangannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukungnya di Jakarta maupun daerah lain. Dalam wawancara singkat, Robby mengatakan bahwa tampil di Dangdut Akademi 7 adalah pengalaman luar biasa yang tak akan ia lupakan. Ia mengakui bahwa persaingan kali ini sangat ketat dan setiap peserta memiliki keunikan masing-masing. Namun, ia tidak menampik bahwa hasil tersebut membuatnya sedikit terpukul. Meski demikian, Robby tetap menunjukkan sikap rendah hati dengan menyebut bahwa ia menerima keputusan juri dan berjanji akan terus berkarya setelah keluar dari kompetisi. Sikap ini justru membuat banyak orang semakin menghormati kepribadiannya. Sikap dewasa seperti ini jarang terlihat dalam ajang kompetisi besar. Namun berbeda dengan Robby, reaksi pendukungnya justru jauh lebih emosional. Di area luar studio, saya melihat beberapa pendukung yang mengenakan kaos bertuliskan Jakarta Support Robby tampak memukul-mukul banner mereka sebagai bentuk kekesalan. Beberapa menyebutkan bahwa mereka merasa keputusan tersebut tidak adil dan terlalu dipengaruhi oleh faktor gift. Netizen pun langsung bergerak cepat di media sosial membuat tagar #JusticeForRobby yang dalam waktu kurang dari 1 jam masuk ke daftar trending. Banyak komentar yang menunjukkan simpati dan mempertanyakan konsistensi penilaian juri. Meski sebagian lain meminta publik agar menghormati hasil kompetisi, gelombang kekecewaan tetap mendominasi. Ketegangan antara hasil resmi dan suara publik seolah menjadi cerita utama malam itu. Sementara itu, pernyataan Rano Karno memberi dimensi tambahan pada polemik ini. Dalam sesi wawancaranya, ia menuturkan bahwa sebagai pejabat publik sekaligus pecinta seni, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan ketidakadilan yang ia rasakan. Ia menyebut bahwa talenta Jakarta seperti Robby harus diberi ruang yang adil untuk berkembang. Ketika ia berkata bahwa keputusan ini tidak mencerminkan kualitas Robby yang sebenarnya, para wartawan langsung mencatat dengan cepat. Ada nada ancaman halus ketika ia mengatakan bahwa ia akan meminta pihak penyelenggara mengevaluasi metode penilaian agar kedepannya tidak merugikan peserta manapun. Kalimat itu menjadi headline di berbagai platform berita online hanya beberapa menit setelah wawancara selesai. Pihak Indosiar yang kami hubungi setelah mendapatkan pernyataan Rano Karno menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diumumkan malam itu sudah sesuai prosedur yang berlaku. Mereka menjelaskan bahwa penilaian juri dilakukan melalui musyawarah kolektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selain itu, virtual gift tetap menjadi bagian dari sistem kompetisi yang sudah disepakati sejak awal. Meskipun demikian, pernyataan resmi tersebut tidak sepenuhnya meredakan gejolak publik. Beberapa netizen merasa bahwa transparansi penilaian masih kurang jelas. Sementara itu, beberapa pengamat hiburan mengingatkan bahwa kompetisi seperti ini memang selalu mengundang kontroversi dan wajar jika ada yang merasa hasilnya tidak sesuai harapan. Pada akhirnya, meski Robby harus mengakhiri langkahnya di top 8, banyak pihak meyakini bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Beberapa produser musik bahkan sudah memberi sinyal ketertarikan kepada tim kami bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Robby setelah kompetisi. Para penggemarnya pun menyatakan akan terus mendukung karirnya di luar panggung DA7. Sementara itu, 7 peserta yang tersisa kini memasuki babak baru yang akan semakin ketat dan penuh tekanan. Persaingan menuju top 7 bukan hanya soal teknik bernyanyi, tetapi juga soal mental dan dukungan publik. Dengan adanya polemik besar semalam, babak berikutnya diyakini akan menjadi salah satu yang paling panas dalam sejarah Dangdut Academy. Kami sebagai reporter akan terus mengikuti perkembangannya dari balik panggung hingga detik terakhir kompetisi.